Bangsa Mongol merupakan masyarakat nomad yang berasal dari pegunungan Mongolia dan mendiami wilayah hutan Siberia dan Mongolia luar di antara Gurun Gobi dan Danau Baikal. Menurut Ibnu Al-Hathir, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang nenek moyang mereka berasal dari bangsa Hun. Di Asia Tengah mereka dikenal sebagai bangsa Tartar. Meskipun demikian, beberapa pakar sejarah menyatakan bahwa Mongol dan Tartar pada awalnya adalah bangsa yang berbeda, tetapi hidup di masa yang sama sehingga mereka saling bersaing. Seiring dengan perkembangan zaman, dua bangsa ini melebur menjadi satu dengan nama Mongol. Bangsa ini berdiam di padang pasir, hidup dari menggembala ternak, membangun tatanan kehidupannya berdasarkan kesukuan. Bangsa ini terkenal suka melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Agama kuno mereka adalah Shamanisme, yang mengajarkan mempersembahkan kurban untuk beberapa jenis hewan buas dan sangat mensucikan roh-roh nenek moyang. Walaupun Mongol yang jauh dari laut dan di sisi lain juga cukup tinggi, membuat daerah itu memiliki iklim ekstrim. Suhu panas tertinggi di wilayah itu berada di kisaran 38 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah dapat mencapai minus 42 derajat Celcius. Di wilayah ekstrim tersebut, mereka bertahan hidup dengan berburu binatang, mengembala domba, dan memakai kulit binatang untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka sangat mengandalkan kehidupan beternaknya, sehingga mereka akan berpindah tempat jika air atau rumput di wilayah tersebut mulai sedikit persediaannya. Kehidupan sosial bangsa Mongol terbagi dalam kasta-kasta. Terdapat 3 kasta yang memisahkan mereka. Kasta pertama adalah kasta kaum paling terhormat. Mereka yang termasuk dalam kasta ini menyandang gelar Bahadir atau pemberani, gelar Tuban atau terhormat, atau Stasen atau bijaksana. Sementara yang kedua adalah kasta Nokor, kaum merdeka. Orang-orang yang termasuk dalam kasta ini bertugas menyusun strategi dan mengatur pasukan di Mongolia. Selanjutnya, kasta ketiga adalah kasta kaum awam dan budak belia. Kehidupan yang dijalani suku-suku tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Iklim kontinental yang ekstrim juga mempengaruhi kehidupan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, mereka selalu mengejar padang rumput agar mereka dapat mengembalakan hewan ternak mereka. Hingga akhirnya mereka berada di titik jenuh yang luar biasa. Keseharian yang dilakukan terus-menerus itu membentuk fisik, kesabaran, dan keterampilan untuk bertahan hidup bangsa Mongol. Sehingga tidak mengherankan jika bangsa Mongol dapat menjelma sebagai bangsa yang siap berperang kapan saja. Bangsa Mongol terkenal sebagai ahli taktik pertempuran yang efektif dan menakutkan. Pejuang Mongol mengasah keterampilan mereka dengan pengalaman bertarung. Bahkan para komandan terkenal seperti Alexander the Great dan Hannibal Barca baru terlihat mengesankan saat dibandingkan dengan jenderal Mongol yang paling rendah. Bangsa Mongol sangat mengandalkan taktik kejutan, pura-pura menarik pasukan, serangan mendadak, perang psikologis, bahkan penyanderaan dengan memakai perisai manusia adalah gerakan klasik bangsa Mongol. Pasukan Mongol di bawah perintah Genghis Khan pernah mengalahkan pasukan Rus dari Rusia. Usai kemenangan tersebut, pasukan Genghis Khan dengan kejamnya merayakan kemenangan dengan menggelar pesta. Namun, cara pesta mereka cukup dibilang sadis, yaitu dengan merayakan kemenangan di depan para bangsawan dan prajurit Rusia. Mereka dipaksa berbaring di atas tanah dan ditimpa dengan papan raksasa. Setelahnya, pasukan Genghis Khan pun menaruh meja dan alas duduk untuk mereka menggelar pesta atas kemenangan mereka tersebut. Pasukan Mongol pernah mendapat perlawanan dari penduduk kota Jongdu yang sekarang Beijing. Kota tersebut dulunya sangat susah ditembus lantaran dilindungi tembok raksasa setinggi 12 meter dan membentang sejauh 29 km di sekeliling kota. Karena kesal dengan hal tersebut, pasukan Mongol pun memblokade kota Jongdu sehingga tak bisa mendatangkan pasokan makanan dari luar. Ternyata siasat Genghis Khan berhasil dengan banyaknya penduduk Jongdu saling membunuh untuk memperoleh makanan. Bahkan tak jarang mereka melakukan aksi kanibalisme. Hal ini membuat penguasa Jongdu menyerah dan membiarkan pasukan Mongol masuk ke dalam wilayah mereka. Namun bukannya mendapatkan angin segar, rupanya penduduk Jongdu habis dibantai oleh pasukan Mongol dan membunuh seluruh penduduk yang hidup. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.